Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa di segmen Radio Horor Indonesia yang hadir setiap malam Jumat, di mana saya akan membacakan beberapa cerita mistis untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Pada malam Jumat kali ini, saya sudah mengumpulkan beberapa cerita yang berkaitan dengan pesugihan. Mana nih teman-teman yang kemarin request tentang cerita-cerita pesugihan? Harap tunjuk tangan di kolom komentar ya, bahwa requestnya sudah saya penuhi. Bagi teman-teman yang mungkin ingin membagikan pengalamannya juga dan bisa saya bacakan di sini untuk kita dengarkan bersama-sama, bisa dituliskan dan dikirimkan melalui email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Adaapagerangan angka 2 dan angka 0@gmail.com ya. Baik, langsung saja kita menuju ke cerita yang pertama sebelum suasananya terlalu malam dan semakin mencekam pastinya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Bu Siti, seorang wanita parubaya dengan paras yang masih menyimpan sisa-sisa kecantikan, duduk termenung di teras rumah kontrakan sederhananya di Banyuwangi. Pandangannya kosong menatap kebun kosong di depan rumah. Dulu hidupnya tak seperti ini. Di Kalimantan, ia memiliki salon yang rame, bisnis catering yang laris manis. Namun, badai krisis menghantam meluluh lantakkan segalanya. Salonnya bangkrut, cateringnya sepi. Ia terpaksa hijrah ke Banyuwangi berharap peruntungan baru. Namun, di tanah rantau, nasib tak kunjung membaik. Berbagai usaha ia coba, membuka salon kecil-kecilan lagi, berjualan gorengan di pinggir jalan, bahkan menjadi buruh cuci. Semua hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari, jauh dari kata sejahtera. Suaminya, Pak Budi, yang kembali ke Kalimantan untuk mencari nafkah, juga tak membawa kabar baik. Bisnisnya di sana pun ikut terpuruk. Keputusasaan mulai merayapi hati Bu Siti. Setiap malam ia menangis dalam diam, meratapi nasibnya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tak berujung. Suatu sore, ketika Bu Siti sedang melamun, Pak Sugeng, tetangganya yang ramah, menghampirinya. Pak Sugeng seorang pria parubaya dengan penampilan sederhana, namun selalu terlihat berkecukupan, duduk di samping Bu Siti. "Ada apa, Bu Siti? Kok murung terus?" tanya Pak Sugeng lembut. Bu Siti menghela nafas panjang. Beginilah Pak Sugeng, hidup ini rasanya berat sekali. Sudah mencoba berbagai cara, tapi rezeki tak kunjung datang." Pak Sugeng mengangguk-angguk. "Saya mengerti Bu Siti. Dulu saya juga pernah merasakan hal yang sama. Tapi alhamdulillah, sekarang hidup saya jauh lebih baik." Bu Siti menatap Pak Sugeng dengan penasaran. "Bagaimana bisa Pak Sugeng?" Pak Sugeng tersenyum misterius. "Saya punya rahasia Bu Siti. Sebuah jalan pintas menuju kekayaan. Tapi ini bukan untuk sembarang orang. Ini biasa disebut pesugihan." Jantung Bu Siti berdebar. Pesugihan? Ia tahu itu adalah praktek hitam yang dilarang agama. Namun di tengah keputusasaan,
secercah harapan muncul. Pesugihan? Tapi apa tidak ada tumbal? Tanya Bu Siti ragu. Tidak ada tumbal manusia, Bu Siti. Hanya ada syarat yang harus dipenuhi, jawab Pak Sugeng. Saya sendiri sudah membuktikannya. Bahkan Haji Saleh, pengusaha sukses di desa sebelah, juga melakukannya. Pak Sugeng kemudian menceritakan tentang Gunung Kemukus, sebuah tempat keramat yang konon menjadi pusat pesugihan. Ia menjelaskan bahwa ritual di sana tidak melibatkan tumbal nyawa, melainkan sebuah perjanjian dengan makhluk gaib. Bu Siti mendengarkan dengan seksama. Pikiran dan hatinya bergejolak antara ketakutan akan dosa dan godaan kekayaan. Ia merasa dilema. Namun bayangan tumpukan hutang dan masa depan suram anak-anaknya mendorongnya untuk mengambil keputusan. Baiklah Pak Sugeng, saya mau, ucap Bu Siti, suaranya bergetar. Beberapa hari kemudian Bu Siti dan Pak Sugeng berangkat menuju Gunung Kemukus. Perjalanan terasa panjang dan menegangkan. Bu Siti merasa campur aduk, takut, penasaran, dan sedikit bersemangat. Setibanya di sana, mereka disambut oleh seorang juru kunci tua dengan tatapan mata yang tajam. Juru kunci itu menjelaskan detail ritual yang harus mereka jalani. Bu Siti sangat terkejut mendengar salah satu syarat utamanya, yaitu melakukan hubungan intim dengan bukan pasangan yang sah. Wajah Bu Siti memerah. Ia merasa jijik dan malu. Namun Pak Sugeng menatapnya dengan tatapan meyakinkan. Ini hanya bagian dari ritual, Bu Siti, demi masa depan. Dengan berat hati Bu Siti menyetujuinya. Ia memilih Pak Sugeng sebagai pasangan ritualnya karena ia merasa ada sedikit ketertarikan pada pria itu. Ritual dimulai. Mereka mandi di sebuah sendang keramat, lalu mengenakan kain kafan putih sebagai alas. Juru kunci mengoleskan minyak ritual ke tubuh mereka dan membacakan mantra-mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Mereka juga diminta untuk berziarah ke makam Dewi Ontowulan dan Cadas Pangeran. Puncaknya mereka harus melakukan hubungan intim. Bu Siti merasa aneh dan canggung pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Pak Sugeng yang ia temukan menarik melakukan hal itu dengan penuh gairah. Bu Siti terkejut menyadari bahwa ia menikmati pengalaman itu, bahkan merasa jauh lebih nikmat daripada dengan suaminya. Semakin sering kita melakukannya, semakin banyak rezeki yang datang, bisik Pak Sugeng di telinga Bu Siti, membuat Bu Siti terbuai dalam kenikmatan yang bercampur dengan harapan akan kekayaan. 4 kali ritual telah berlalu, namun Bu Siti belum melihat tanda-tanda perubahan dalam keuangannya. Ia mulai putus asa, merasa telah melakukan hal yang sia-sia dan berdosa. Mungkin ini memang bukan jalan saya, keluh Bu Siti pada Pak Sugeng. Namun sebelum ritual kelima, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bu Siti dan Pak Sugeng masing-masing menerima uang tunai sebesar 48 juta rupiah dari seseorang yang tidak dikenal. Uang itu datang begitu saja, tanpa penjelasan. Bu Siti terkejut sekaligus gembira. Ini adalah uang dalam jumlah besar yang belum pernah ia pegang seumur hidupnya. Ini pasti berkat ritual kita, Pak Sugeng, seru Bu Siti penuh semangat. Setelah ritual kelima, bisnis salon Bu Siti tiba-tiba meledak. Pelanggan datang berbondong-bondong. Omsetnya mencapai jutaan rupiah setiap hari. Usaha gorengannya pun laris manis. Bahkan ia bisa membuka warung makan kecil-kecilan. Hidupnya berubah 180 derajat. Ia bisa membeli rumah yang lebih baik, memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dan bahkan mengirim uang untuk suaminya di Kalimantan. Namun, di sisi lain, nasib Pak Sugeng justru berbalik. Bisnisnya terus-menerus merugi, hutangnya menumpuk. Juru kunci pernah mengatakan bahwa jika satu pihak menjadi kaya, pihak lain akan jatuh miskin. Bu Siti pun merasa kasihan pada Pak Sugeng dan sering membantunya secara finansial. Bu Siti terus-menerus mengirimkan uang pada Pak Sugeng yang membuat suaminya, Pak Budi, curiga.
Pak Budi yang kini sudah kembali ke Banyuwangi sering melihat Bu Siti berinteraksi dengan Pak Sugeng. Suatu malam, Pak Budi diam-diam memeriksa ponsel Bu Siti. Ia menemukan percakapan WA antara Bu Siti dan Pak Sugeng yang berisi janji-janji pertemuan dan kata-kata mesra. Amarah Pak Budi meledak. "Apa-apaan ini Siti? Kamu selingkuh?" teriak Pak Budi. Bu Siti terkejut dan ketakutan. Ia mencoba menjelaskan, namun Pak Budi sudah dibutakan oleh cemburu. Dengan terpaksa, Bu Siti menceritakan semuanya. Tentang pesugihan di Gunung Kemukus, tentang ritual yang harus ia jalani, dan tentang Pak Sugeng yang menjadi suami spiritualnya, sesuai penjelasan juru kunci. Pak Budi terkejut dan jijik mendengar pengakuan istrinya. Ia tak menyangka istrinya bisa melakukan hal sejijik itu demi uang. Berita tentang Bu Siti dan pesugihan Gunung Kemukus pun menyebar ke seluruh desa seperti api. Bu Siti menjadi bahan gunjingan, dicap sebagai wanita pesugihan dan pezina. Ritual ketujuh, ritual terakhir yang akan menyempurnakan kekayaan Bu Siti, sudah di depan mata. Namun Pak Budi yang masih diliputi amarah dan rasa malu mengurung Bu Siti di rumah. Ia tak mengizinkan Bu Siti pergi ke Gunung Kemukus. Bu Siti memohon menjelaskan bahwa jika ritual tidak diselesaikan, konsekuensinya akan sangat fatal. Namun Pak Budi tak bergeming. Ia lebih memilih istrinya miskin daripada harus menanggung malu karena praktek ilmu hitam. 2 bulan telah berlalu. Bisnis salon Bu Siti dan usaha-usaha kecilnya masih berjalan lancar. Ia sempat berpikir bahwa mungkin juru kunci salah, atau mungkin ia bisa selamat dari konsekuensi. Namun suatu malam, musibah tak terduga datang. Salon Bu Siti beserta semua barang di dalamnya tiba-tiba terbakar habis. Api menjalar dengan cepat, melahap semua yang ia miliki. Usaha gorengannya, warung makannya, semua ikut hangus. Bu Siti pun kembali jatuh miskin, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Ia terduduk lemas di antara puing-puing usahanya yang hangus. Air matanya mengalir deras di pipinya. Ia teringat kata-kata juru kunci. "Ritual ini hanya akan sempurna jika diselesaikan 7 kali. Jika tidak, semuanya akan hangus." Bu Siti kini memahami arti kata hangus itu dan sia-sia. Ia telah mendapatkan kenikmatan sesaat, baik dari kekayaan maupun dari hubungan terlarang. Namun harga yang harus ia bayar jauh lebih mahal. Ia kehilangan segalanya, bahkan kehormatannya. Bu Siti hanya bisa meratapi nasibnya, menyadari bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali berujung pada kehancuran yang lebih parah. Bahkan setahun kemudian, anak laki-lakinya harus meninggal akibat kecelakaan sepulang sekolah. Dan lebih dari itu, Pak Sugeng yang merupakan partner seksnya 3 bulan setelah kematian anaknya harus dioperasi karena penyakit yang sangat parah. Namun 1 bulan setelah operasi itu, nyawa Pak Sugeng tidak berhasil diselamatkan. Ia pun meninggal tidak menyisakan kekayaan sepeser pun. Lek Pono mengenal betul pahitnya hidup di Bandung era 90-an. Kota yang tumbuh pesat itu seringkali tampak tak adil baginya. Setiap hari, dari subuh hingga larut malam, ia mengendarai Yamaha RX King bututnya yang berisik, mencari penumpang di perempatan Jalan Asia Afrika atau sekitar stasiun Bandung. Jaket kulit imitasi yang mengkilap karena minyak motor, helm batok usang, dan dompet yang isinya lebih sering kosong daripada terisi. Ia sering berandai-andai saat mengantar penumpang ke perumahan mewah di Dago atau Setiabudi. Membayangkan bisa punya rumah dengan taman, bukan petakan sempit di gang sempit. Surtini, istrinya yang setia, tak pernah mengeluh. Tapi Lek Pono bisa melihat sorot lelah di matanya setiap kali harus menghitung belanjaan dapur yang pas-pasan. Ada pula Ani, putri tiri Lek Pono dari pernikahan Surtini sebelumnya. Seorang gadis kecil dengan rambut dikepang 2 yang selalu bermimpi punya boneka Barbie dan buku cerita bergambar.
Mimpi-mimpi kecil itu bagi Lek Pono terasa begitu jauh. Suatu malam, di sebuah warung kopi di daerah Cicadas, tempat para tukang ojek biasa berkumpul, Lek Pono mendengar sebuah kisah yang menggetarkan. Pak Mamat, seorang kawan lamanya yang dulu juga seorang tukang ojek, kini tiba-tiba tampak makmur. Bajunya rapi, arlojinya berkilau, dan ia sering membayar kopi semua orang. Dengan mata licik dan senyum yang menyimpan rahasia kelam, Pak Mamat membisikkan tentang kandang bubrah. Ini bukan ilmu hitam biasa, Pono. Ini ilmu orang kaya, bisiknya menyesap kopinya. Kau hanya perlu terus-menerus merenovasi rumahmu, bagian depan, bagian belakang, tiap tahun, atau paling lambat 3 tahun sekali. Semakin besar renovasimu, semakin deras rezekimu. Lek Pono mengerutkan kening. Tapi ada syaratnya. Jangan pernah biarkan rumahmu bersih, kotor, kumuh. Itulah kuncinya. Dan kau sendiri jangan terlalu sering mandi atau bersih-bersih. Biarkan aura tanah dan isi rumah itu menyatu denganmu. Awalnya Lek Pono ragu. Ilmu hitam, ia bergidik. Tapi bayangan senyum Surtini yang sumringah karena bisa membeli baju baru dan mata Ani yang berbinar karena punya mainan impian mengalahkan nuraninya. Demi keluarga, bisiknya pada diri sendiri. Ia mulai menabung setiap sen hasil ojeknya, bahkan meminjam sedikit dari kenalan. Dengan uang seadanya, ia membeli beberapa sak semen dan pasir, memulai renovasi kecil-kecilan di teras depan rumahnya yang petak. Ia biarkan sisa semen mengering di lantai, lumut tumbuh di dinding. Anehnya, rezeki memang mulai mengalir deras. Dari sekedar tukang ojek, ia berhasil membuka bengkel motor kecil di samping rumahnya. Pelanggan datang tak henti. Tak butuh waktu lama, bengkel motor itu berkembang menjadi bengkel mobil yang cukup besar dengan beberapa karyawan. Lek Pono membeli sedan terbaru, membangun rumah yang semakin besar di atas lahan petak lamanya. Kini bertingkat dengan pilar-pilar besar. Namun rumah itu selalu tampak janggal. Catnya kusam, dindingnya berjamur, debu tebal melapisi perabot mahal, dan aroma apek yang samar selalu tercium. Pakaian Lek Pono pun sering terlihat lusuh dan berminyak. Rambutnya acak-acakan. Ia hanya akan membersihkan diri seadanya di kamar mandi kecil, buru-buru setelah menaruh sesajen di sudut-sudut tersembunyi yang ia buat khusus. Segelas kopi hitam pahit, beberapa lembar daun sirih, dan sebatang rokok kretek diletakkan di piring kecil di balik lemari atau di bawah tangga. Kadang ia merasa ada bisikan-bisikan samar di telinganya, atau bayangan melintas di sudut matanya. Namun ia selalu menepisnya, yakin bahwa semua itu hanya efek kelelahan. Ia merasa puas, meskipun seringkali ada rasa gelisah yang menusuk, seolah ada sepasang mata tak terlihat yang selalu mengawasinya. Perubahan drastis pada Lek Pono tidak luput dari perhatian Nelly, seorang siswi SMA yang cerdas dan observatif. Masih ingat betul Lek Pono yang dulu sering mengantarnya pulang sekolah. Pria baik hati yang selalu menyunggingkan senyum di balik kumis tipisnya. Tapi Lek Pono yang sekarang sangat berbeda. Tubuhnya lebih berisi, namun kulitnya kusam dan mata cekung di bawah kantung mata yang menghitam, memancarkan sorot kosong yang menyeramkan. Ia tak lagi ramah, seringkali terburu-buru dan tampak murung. Setiap kali bis sekolah Nelly melewati jalan terusan Kopo, ia melihat pemandangan yang sama. Rumah megah Lek Pono yang tampak kontras dengan kekumuhannya. Lumut hijau tebal menempel di dinding berplaster mahal. Kaca jendela buram karena debu, dan tanaman di taman depan tumbuh liar tak terurus. Aroma aneh, berpaduan bau tanah basah, lumut, dan sesuatu yang tak terlihat selalu menusuk hidung Nelly jika ia lewat cukup dekat. Ibu Nelly yang sering mendengar desas-desus di pengajian berkali-kali memperingatkan Nelly, jangan pernah main ke rumah Lek Pono, Nduk. Jangan terima makanan dan minuman darinya. Ada sesuatu yang tidak beres. Kata orang-orang, Lek Pono itu punya peliharaan. Nelly yang muda penasaran.
Dengan rasa takut sekaligus ingin tahu, dia mulai sering bertanya pada neneknya, seorang wanita tua yang bijaksana dengan rambut memutih yang selalu disanggul rapi. Neneknya sering bercerita tentang kearifan lokal dan hal-hal tak kasat mata dari zaman dulu. "Nek, kenapa rumah Lek Pono kotor sekali? Padahal kan bagus, besar," tanya Nelly suatu sore, sambil membantu neneknya memilah kacang. Nenek Nelly menghela nafas panjang, tatapannya menerawang jauh. "Itu namanya kandang bubrah, Dok," bisiknya. Suaranya mengandung kesedihan dan sedikit kengerian. Ia kemudian menjelaskan tentang ilmu hitam itu dengan detail. "Itu perjanjian dengan penunggu tanah. Kekayaan itu didapat dari tumbal kebersihan. Rumah itu harus selalu kotor dan pemiliknya pun tak boleh terlalu bersih. Semakin kotor rumah dan diri, semakin senang penunggunya, semakin banyak harta yang diberikan." Nenek menjeda menatap Nelly lekat-lekat. "Tapi ada harga yang jauh lebih mahal dari harta, Dok. Harga kekayaan itu adalah kemiskinan 7 turunan bagi anak cucu pelakunya. Kalau perjanjian dilanggar, penunggunya akan menuntut tumbal lain, bisa-bisa nyawa, atau si pelaku jadi budak di alam sana sampai rohnya kembali pada Gusti Allah." Hati Nelly menciut, darahnya berdesir dingin. Ia menatap rumah megah Lek Pono dari kejauhan dengan pandangan yang berbeda. Itu bukan lagi simbol kemewahan, melainkan penjara bagi masa depan, sebuah kutukan yang tak terlihat. Di dalam rumah itu, ketegangan mulai terbangun. Ani, putri tiri Lek Pono, kini telah beranjak dewasa. Ia adalah gadis yang ceria, penuh semangat dan sangat rajin. Ia tak tahan melihat rumahnya yang megah, namun selalu berbau apek dan dipenuhi debu tebal. Ayahnya yang sering tampak murung dan ibunya yang selalu marah-marah membuatnya merasa tidak nyaman. Ia ingin rumahnya bersih dan nyaman seperti rumah teman-temannya. Suatu siang, saat Lek Pono sedang di bengkel dan ibunya pergi arisan, Ani memutuskan untuk melakukan pembersihan besar-besaran di ruang keluarga. Dengan sapu, pel dan ember berisi sabun wangi, ia menyapu debu tebal yang melapisi setiap perabot, mengepel lantai marmer hingga mengkilap, dan bahkan mengelap kaca jendela yang buram. Aroma sabun wangi citrus menyebar, menggantikan bau apek yang biasa. Ia ingin menyenangkan ayahnya, membuat rumahnya nyaman dan layak huni. Ia bahkan tersenyum membayangkan ayahnya terkejut dan sangat senang. Namun ketika Surtini pulang dan melihat ruang keluarga itu bersih mengkilap, matanya melotot, nafasnya memburu. Wajah yang biasa sabar berubah pucat pasi, lalu memerah padam. "Dasar anak tidak tahu diri, kau merusak semuanya. Kau menghancurkan apa yang ayahmu bangun." Surtini menjerit histeris, melempar serbet yang ia pegang. Ani terperanjat, air matanya langsung tumpah. Ia menangis ketakutan, tidak mengerti mengapa kebaikan hatinya justru disambut kemarahan yang luar biasa, seolah ia telah melakukan dosa besar. Lek Pono yang mendengar jeritan istrinya dari bengkel di samping rumah segera berlari masuk. Ia melihat Ani yang meringkuk ketakutan di pojok ruangan dan ruang keluarga yang kini bersih berkilauan. Serta-merta darahnya mendesir dingin. Ia teringat aturan utama kandang bubrah. Rumah harus kotor. Salah satu aturan yang paling fundamental telah dilanggar oleh putrinya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap ruangan yang bersih itu. Dan seketika ia sadar, bencana telah dimulai. Kata-kata nenek Nelly yang pernah ia dengar dari obrolan Surtini terngiang jelas di kepalanya. Kemiskinan 7 turunan dan jadi budak di alam sana. Insiden itu menghantam Lek Pono seperti palu godam. Ia melihat Ani yang gemetar, matanya bengkak karena menangis, dan ia teringat wajah polos putrinya yang selalu bermimpi. Untuk pertama kalinya, kemakmuran yang ia dambakan terasa hambar, bahkan menakutkan. Itu bukan lagi kebanggaan, melainkan beban. Apa gunanya semua kekayaan ini jika masa depan putrinya harus terkutuk menanggung dosa-dosanya?
Rasa bersalah dan penyesalan menusuk hingga ke ulu hati. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar. Malam itu setelah pertengkaran hebat dan tangisan Ani mereda, Lek Pono duduk termenung di sudut rumahnya yang gelap dan kotor. Lampu remang-remang memantulkan bayangan aneh di dinding. Bau apek yang dulu ia anggap sebagai tanda keberuntungan, kini terasa seperti bau busuk dosa-dosanya. Otaknya berputar, memikirkan segala konsekuensi dari perbuatannya. Hatinya mencelos membayangkan anak cucunya hidup dalam kemiskinan dan penderitaan akibat keserakahannya. Ia tahu ia harus memilih kekayaan atau masa depan keluarganya. Keputusan itu sulit, sangat sulit. Melepaskan ikatan dengan entitas yang memberinya kemakmuran adalah pertaruhan besar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Apakah ia akan kembali melarat atau lebih buruk dari itu, seperti yang nenek Nelly ceritakan. Namun cinta pada Ani yang begitu polos dan penyesalan mendalam akan kesalahannya mendorongnya untuk mengambil langkah drastis. Lek Pono mulai mencari tahu cara memutuskan perjanjian itu. Ia tak berani meminta bantuan Pak Mamat, kawan lamanya, karena ia tahu Pak Mamat tidak akan mau ia mengingkari janjinya. Dengan memberanikan diri, ia menemui seorang kiai sepuh di sebuah pesantren kecil di pinggir kota. Kiai itu mendengarkan kisahnya dengan tenang, tanpa menghakimi. Matanya yang teduh memancarkan kebijaksanaan. "Anakku, kau telah berbuat dosa besar, tapi Allah Maha Pengampun. Yang terpenting adalah niat tulusmu untuk bertobat dan melepaskan diri dari jeratan setan," kata kiai itu dengan lembut. Ia kemudian memberinya petunjuk. Harus ada ritual penolakan, puasa mutih selama 7 hari 7 malam, sholat tahajud tanpa henti, dan doa-doa pengampunan yang harus ia panjatkan dengan tulus dari lubuk hatinya. Ia juga harus membuang semua benda yang terkait dengan ritualnya, membakar sesajen yang tersisa, dan membersihkan rumahnya secara perlahan tapi pasti. Prosesnya sangat sulit. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menahannya. Selama puasa mutih, ia merasa lemas, pusing dan sering dihantui mimpi buruk. Sosok-sosok mengerikan dengan mata merah melotot, tawa-tawa sinis, dan bisikan-bisikan yang mencoba menggodanya untuk kembali pada kekuasaan dan harta. Ada saat-saat ia ingin menyerah, kembali pada kemewahan semu itu, membiarkan kutukan itu berjalan. Namun bayangan wajah Ani yang ceria, Surtini yang tersenyum tulus tanpa kemewahan selalu muncul, memberinya kekuatan untuk terus maju. Ia bertekad tak peduli apapun resikonya. Akhirnya dengan tubuh lelah yang kurus dan jiwa yang nyaris hancur, Lek Pono menyelesaikan ritual pemutusan ikatan. Pada malam terakhir ritual, ia merasa seperti ada sesuatu yang terangkat dari dadanya. Beban berat yang selama ini menekannya. Meski tubuhnya lemas, ada ketenangan baru yang merayap di hatinya. Perubahan itu tidak datang dengan tepuk tangan atau sorak-sorai. Awalnya perubahan itu terasa pahit. Kekayaan yang datang begitu cepat, pergi begitu saja. Bisnis bengkelnya mulai sepi, seolah semua pelanggan telah lenyap di telan bumi. Pemasukan menipis hingga tak cukup menutupi biaya operasional dan gaji karyawan. Satu persatu ia terpaksa merumahkan karyawannya dengan berat hati. Mobil mewah yang dulu ia banggakan terpaksa ia jual satu persatu hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang. Rumahnya yang megah yang dulunya kotor karena ritual, kini benar-benar kotor karena terbengkalai, karena ketiadaan biaya perawatan. Atapnya bocor, catnya mengelupas, dan taman yang luas kini ditumbuhi ilalang liar. Energi negatif yang tersisa dari praktek kandang bubrah terasa begitu pekat. Suasana di dalam rumah terasa berat, dingin dan seringkali mencekam, seolah ada aura tak kasat mata yang masih bersemayam. Surtini, istrinya yang terbiasa hidup mewah, sering mengeluh dan marah-marah, menciptakan keretakan dalam rumah tangga mereka. Pertengkaran menjadi makanan sehari-hari. Lek Pono kembali pada titik nol, bahkan lebih buruk dari itu. Ia tak lagi punya bengkel, tak lagi punya mobil. Ia harus menjual semua asetnya,
hingga hanya tersisa rumah yang kotor dan kenangan pahit. Namun kali ini ada kedamaian aneh dalam dirinya. Ia tak lagi dihantui bisikan keserakahan. Ia tak lagi peduli dengan pandangan orang. Dengan sisa tenaga dan semangat baru, ia mencoba mencari pekerjaan lain, apa saja yang penting halal. Ia kembali mengendarai sepeda motor bututnya, bukan untuk ojek lagi, melainkan untuk mencari rezeki kecil-kecilan. Dari tukang serabutan, buruh bangunan harian, hingga tukang bersih-bersih di pasar. Ia belajar menerima kenyataan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta benda, melainkan tentang ketenangan jiwa dan keutuhan keluarga yang hampir ia hancurkan. Perlahan ia mencoba memperbaiki hubungannya dengan Ani dan istrinya. Dengan hati terbuka, ia menjelaskan semua yang telah ia lakukan, tentang kandang bubrah, tentang penyesalannya, dan bagaimana ia memutuskan untuk berubah demi mereka. Surtini meskipun butuh waktu lama untuk menerima dan memaafkan, akhirnya melihat ketulusan di mata Lek Pono. Ani yang kini telah mengerti banyak hal, memeluk ayahnya erat. Lek Pono tidak lagi terobsesi dengan uang. Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama Ani, mengajarinya, membimbingnya, dan mendengarkan cerita-ceritanya. Mereka mulai membangun kembali ikatan keluarga yang sempat retak. Rumah Lek Pono tetap kotor untuk beberapa waktu lamanya, seperti simbol dari masa lalu yang belum sepenuhnya terhapus. Namun perlahan, dengan keringat dan kerja keras yang tulus, Lek Pono mulai membersihkan rumahnya sendiri, sedikit demi sedikit bersama Ani dan Surtini. Bukan lagi karena tuntutan ritual, melainkan karena keinginan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan penuh cinta bagi keluarganya. Lek Pono tidak pernah kembali kaya raya. Ia hidup sederhana, bekerja keras, dan menghadapi tantangan hidup seperti orang lain kebanyakan. Mungkin ia tidak memiliki kemewahan, tapi ia mendapatkan kembali harga dirinya, kedamaian, dan yang paling penting, masa depan yang tidak terkutuk bagi anak-anaknya. Kutukan 7 turunan dari kandang bubrah masih menjadi pertanyaan. Apakah keputusan Lek Pono sudah cukup untuk memutuskan mata rantai itu? Atau apakah jejak gelap dari keserakahannya akan tetap membayangi keturunannya, menjadi pengingat abadi akan harga sebuah kemakmuran yang didapat dengan cara yang salah? Lek Pono hanya bisa berharap dan berusaha agar kisah hidupnya menjadi pelajaran berharga bagi keluarganya dan bagi siapa saja yang tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan. Udara malam di Bandung terasa sejuk, namun batin Kang Dodit terasa panas. Di depannya duduklah Mas Udin, seorang sahabat karib dari masa kecil yang hampir 30 tahun tak bertemu. Dulu Kang Dodit tahu betul bagaimana Mas Udin berjuang keras dari keluarga serba kekurangan, bahkan tak sempat menamatkan sekolah dasar. Namun kini di hadapannya Mas Udin tampil bak bangsawan, mengendarai mobil Pajero mewah. Ada yang janggal, dan firasat Kang Dodit tak pernah meleset. "Alhamdulillah, baik-baik saja Kang," jawab Mas Udin ketika Kang Dodit menanyakan kabarnya. Kang Dodit membalas dengan senyum tipis. "Luar biasa, Din." Pengakuan di balik kemewahan pertemuan itu berlanjut di sebuah rumah makan. Obrolan ringan tentang masa lalu perlahan membawa Kang Dodit pada kegelisahan Mas Udin. Akhirnya Mas Udin tak kuasa lagi menahan beban hatinya. "Kang, terus terang, saya ingin minta solusi," ucap Mas Udin. Sorot matanya menyiratkan keputusasaan. "Saya ini udah menikah 8 kali, tapi semua istri saya meninggal. Yang terakhir ini baru saja saya nikahi dan sudah saya belikan rumah seharga 400 juta. Kang Dodit terhenyak. 400 juta? "Din, kok bisa semudah itu kamu kasih rumah semahal itu? Emang usaha apa Din sekarang?" "Ya, usaha saya banyak Kang. Di Jakarta saya mengedarkan barang dari pabrik. Saya dipercaya ada 4 pabrik." Jelas Mas Udin nampak kebanggaan sekaligus beban di wajahnya. "Tapi terus terang,
Saya jenuh hidup seperti ini. Semua kekayaan ini hasil dari penyimpangan, Kang. Saya ingin melepaskannya." Kang Dodit terdiam. Pesugihan? Kata itu melintas di benaknya. Ia paham betul bahwa yang dihadapi Mas Udin bukanlah masalah biasa. Ikatan itu terjalin kuat melampaui logika manusia. "Emang kenapa, Din?" Kang Dodit mencoba menggali lebih dalam. "Kenapa harus pilih jalan itu?" Mas Udin menunduk seolah menanggung beban dunia. "Sejak kecil saya itu kan selalu kesusahan, Kang. Saya udah jenuh dengan kemiskinan. Saya pengen kaya. Awalnya sampai istri pertama dan 2 anak saya meninggal." Mas Udin kemudian bercerita tentang sebuah rumah di Kabupaten Cirebon, tempat awal kekayaannya berasal di tahun 2010. Rumah itu sekarang gak laku dijual, Kang, karena angker, bermasalah dengan makhluk-makhluk halus. Kang Dodit merasakan sesuatu. Mas Udin lalu menceritakan perjalanan spiritualnya yang kelam. Di usia 20 tahun, ia nekat melakukan pesugihan untuk pertama kalinya di sebuah tempat. Selama 7 hari ia bertirakat, bahkan saking laparnya, ia memakan sesajen yang disuguhkan untuk makhluk-makhluk di sana. Namun hasilnya nihil. Ia pulang dengan tangan kosong dan hutangnya masih menumpuk. Tidak putus asa, 6 bulan kemudian, ia mengumpulkan modal dan pergi ke Gunung Kawi. Setelah hampir 10 hari di sana dan memenuhi semua persyaratan, ia pulang dengan keyakinan akan berhasil. Namun lagi-lagi tidak ada perubahan. Ia tetap miskin. 1 tahun kemudian, setelah bekerja keras sebagai kuli bangunan dan mengumpulkan uang, ia mendengar tentang pesugihan di Gunung Ciremai. Dengan sisa uang 5 juta dari total persyaratan 10 juta dan 1 ekor kepala kerbau, ia datang ke sana. Karena uangnya tak cukup, ia terpaksa pulang. Setengah tahun kemudian, setelah kembali bekerja keras, ia berhasil mengumpulkan semua persyaratan dan kembali lagi. Kuncen Gunung Ciremai meyakinkan Mas Udin. Mereka lalu mendaki gunung selama 2 jam menuju altar tempat ritual. Di sana, di sebuah batu besar, sesajen dan kepala kerbau diletakkan. Kuncen membawa 3 piring berisi air. Setelah ritual 3 jam, Kuncen bertanya pada Mas Udin, apakah ia yakin dengan konsekuensinya. Mas Udin melihat gambaran di piring, ibunya, ayahnya, dan anak serta istrinya. Kuncen menjelaskan bahwa tumbal ibu akan memberikan kekayaan paling top. Ayah di bawahnya, sementara dan anak istri adalah pilihan terakhir. Mas Udin bimbang, namun karena ia tak sanggup kehilangan uang 10 juta yang telah ia kumpulkan dengan susah payah, ia memilih tumbal ketiga, anak dan istri. Sebuah kesepakatan gelap terjalin antara Mas Udin dan Kuncen. Tahun 2010, Mas Udin merantau ke Jakarta. Dengan pendidikan seadanya, ia bergabung dengan temannya memasarkan barang-barang pabrik. Sejak saat itu bisnisnya melesat. Ia dipercaya oleh 4 pabrik besar. Seminggu sekali ia pulang ke Cirebon dengan mobil mewah. Istrinya pun terkejut. "Ini mobil dari mana, Mas? Kok bisa mendadak kaya seperti ini?" tanya istrinya. Mas Udin beralasan bahwa mobil itu milik temannya dan ia dipercaya sebagai distributor. Istrinya yang sudah lama menderita karena kemiskinan akhirnya tidak peduli lagi asal ekonomi membaik. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. 1 tahun kemudian, anak sulungnya yang berusia 12 tahun meninggal karena sakit. Mas Udin mencoba meyakinkan diri bahwa itu takdir. Setahun berikutnya, anak bungsunya yang berusia 6 tahun juga meninggal. Keraguan mulai muncul, tapi ia tetap membentengi diri dengan dalih takdir Tuhan. 2 tahun kemudian, istrinya menyusul meninggal. Barulah Mas Udin yakin bahwa semua itu adalah tumbal dari ritualnya di Gunung Ciremai. Marah dan kecewa, ia pun kembali menemui Kuncen. "Apakah betul kematian kedua anak dan istri saya ini karena ulah saya dalam penyimpangan?" tanya Mas Udin. "Ya, betul, Dek. Adik kan pernah sepakat waktu sama Abah ke sana.
Jawab Kuncen enteng. Adik harusnya setiap tahun setor kepala kambing. Bahkan kalau mau melamakan jalur tumbal, tiap minggu harus datang ke sana. Mas Udin kecewa karena hal itu tidak diberitahukan kepadanya. Namun ia memilih untuk mempertahankan kekayaannya. Ia menikah lagi 8 kali, selalu dengan janda-janda kaya yang memiliki harta melimpah. Ia bahkan menyombongkan hal itu pada Kang Dodit. Mas Udin juga meminta saran Kang Dodit untuk melepaskan ikatan pesugihannya. Ia ingin bertobat dan sudah banyak bersedekah di masjid. Kang Dodit lalu merenung. Mas Udin, tidak sesederhana itu. Makhluk penyimpangan itu berbeda dengan jin biasa. Ada kesepakatan akidah yang terjalin. Tidak ada seorang pun yang mampu membersihkan akidah orang yang lain. Saya sendiri pun tidak sanggup. Mas Udin mengatakan bahwa ia pernah bertanya pada kuncennya tentang tobat. Jawabannya, ia tak bisa bebas sepanjang hidupnya. Dan jika berhasil terlepas, hartanya akan habis, serta keturunannya tidak bisa melanjutkan. Mas Udin menjadi dilema. Ia sangat mencintai istri barunya, yang kelihatannya sudah mulai sakit-sakitan. Kang Dodit mencoba memberikan zikir pada istri Mas Udin, namun ia merasakan hawa panas dan gatal yang luar biasa. 3 makhluk pesugihan itu datang dan mendekatinya setiap kali ia menyentuh istri Mas Udin. Dengan berat hati, Kang Dodit menghentikan upayanya. Maaf Mas Udin, saya nggak sanggup. Ini di luar kemampuan saya. Cari saja orang lain. Mas Udin memakluminya. Kang Dodit pun mulai menghindari ajakan makan Mas Udin. Khawatir makanan itu adalah tumbal. Ia lebih memilih menjamu Mas Udin di rumahnya sendiri. Setelah seminggu di Cirebon, Mas Udin kembali ke Jakarta. Kang Dodit merasa lega. Ia merenungkan kisah temannya. Saya prihatin kenapa dia mengambil jalan pintas yang penuh resiko, batin Kang Dodit. Ia menyadari bahwa kekayaan sebesar apapun akan ditinggalkan. Ia pernah menasihati Mas Udin untuk meninggalkan pesugihan. Namun Mas Udin selalu bingung bagaimana caranya. Yang lebih mencengangkan, Mas Udin mengaku tetap sholat, bahkan pernah umroh. Namun setiap kali ia sungguh-sungguh beribadah sholat malam, makhluk-makhluk itu akan datang dan mengganggu, mencegahnya menyelesaikan ibadah. Kang Dodit menyimpulkan bahwa orang yang terjerat pesugihan tidak bisa kembali ke jalan yang benar semudah melakukan dosa lain. Ikatan itu membawa dampak buruk pada keluarga dan orang-orang terdekat. Mas Udin masih terperangkap dalam dunia gelap itu. Mas Udin sebetulnya sudah berusaha, bukan hanya pada Kang Dodit. Beberapa orang pintar dan ulama sudah dia datangi, dan hasilnya tidak ada perubahan. Memang benar, sebetulnya ada kasus yang berhasil. Mungkin yang bisa berhasil itu konsekuensinya ya kembali harta kekayaannya harus habis, menjadi orang yang tidak punya apa-apa lagi. Dan Mas Udin tidak sanggup melakukan seperti itu. Dia masih cinta hartanya. Dan itulah yang membuat berat untuk memutuskan perjanjian pesugihan itu. Karena Mas Udin ini tidak mau kehilangan hartanya, karena istrinya yang muda butuh kemewahan. Jadi sampai sekarang Mas Udin masih belum menemukan cara untuk memutuskan perjanjian gaib dengan pesugihannya. Ya karena memang secara dia tidak bisa meninggalkan kekayaan yang dihasilkan dari pesugihan itu. Sampai kapanpun Mas Udin akan terjerat dengan dosa pesugihannya. Nah, itu dia beberapa cerita tentang pesugihan yang bisa saya bacakan untuk episode RHI FM malam Jumat kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang mau menambahkan? Kalian tuliskan aja di kolom komentarnya ya. Atau barangkali ada pengalaman yang hampir-hampir mirip dengan keluarganya, atau tetangga, atau seseorang yang dikenalnya. Kalian juga bisa mengirimkan ke email secara langsung dan akan saya bacakan di kemudian episode. Sebelum kita akhiri, seperti biasa nih, saya akan membacakan nama-nama yang sudah mengirimkan atau menuliskan komentar pada sesi RHI FM minggu lalu. Ada siapa aja? Yang pertama tentunya salam untuk yang sudah pertama kali menuliskan komentar.
Ada Mas Restu Gopadi. Akhirnya nih ya, Mas Restu Gopadi jadi yang pertama menuliskan komentarnya setelah beberapa kali mencoba dan akhirnya kesampaian juga nih. Kemudian selanjutnya salam juga buat Dian Ali. Lalu ada Mbak Johanak di Semarang. Kemudian ada Mohdrus Madi Mustafa yang ada di Malaysia. Lalu ada Hendy Suhardiman dari Sukabumi. Ada Naziha Rizky dari Taiwan, jauh-jauh nih. Ada Herlina Susanti. Kemudian Abdul Sukron Hafali dari Klaten kan ya, kalau nggak salah sih ya. Kemudian ada Hidayat Totman dari Kedah, Malaysia. Ada Mbak Ella Azahra. Ada Delisa Galih dari Subang. Kemudian ada Seng Penting Mancing dari Kendal kalau tidak salah. Ada Nikan Fajar dari kota kecil Batu Raja. Siapa lagi nih? Ada Ari Bagong dari Sidoarjo. Ada Bang Adin imut banget katanya dari Garut ya. Kemudian ada Huda Cahyadi dari Pemalang kalau tidak salah. Ada Wong Mumet dari Demak. Harusnya jangan mumet-mumet ya, banyakin ziarah ke Wali Songo kan karena Demak itu kota wali ya. Kemudian ada Mbah Muke dari Kaltara. Ada Zirahmat dari Sukabumi maksudnya. Ada Edvanto dari mana ini? Dari Jawa Timur pokoknya. Kemudian ada Nyai Abdul 22 dari Taiwan. Ada Warung Alga dari Sampit. Kemudian ada Anto Guang dari Taiwan. Juni Harto dari Cipulir yang selalu menyimak, sering banget nih. Ada Makbar juga. Ada Iswandi dari Depok, Jawa Barat. Ada Sumehati Wahyu sampai belibet. Ada juga Amar Alfianur. Kemudian ada Rahadian Muhammad dari Pondok Cabe. Mbak Mei Agustus dari Madura. Ada Sin Maurin. Ada Aid Sumiati dari Uni Emirat Arab. Ada Sofi Silviani dari Cirebon. Buyung Aryansyah dari Konawe. Mimi Natalia. Kemudian Samsudin dari Malang. Setyaningsih. Daniaji dari Ciamis. Novi Sai dari Bojonegoro. Nunuk Setiawati dari Madura juga. Wah, temennya Mbak Mai nih kayaknya nih. Ada Suryati Hakiki. Ada Niheni dari Purwakarta, bukan Purwokerto ya. Ada Dang Pratama. Kemudian Zuhud. Salam buat adikku Tegar yang jauh di sana. Semoga sehat selalu karena adikku ini yang mengenalkan ada apa gerangan. Buat Bang Tama semoga sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Zuhud dan salam buat adiknya yang bernama Tegar ya. Kemudian ada Widi Saputra dari Surabaya. Ada juga Sukabumi lagi nih, banyak juga. Mas Abdurrahman Dede, ya ampun. Ada Mbak Mita dari Malang. Ada Mu'arifin dari Jakarta Selatan. Erin Awei. Ada juga dari Bandung, Neng Osin maksudnya. Sampai salah-salah malam ini. Ada Mbak Is 18 November dari Kuningan. Anik Supriyati, Irwan Mulyana, Sukabumi lagi itu kan banyak kan. Ada Nur Zakiyah dari Cirebon. Teman-teman ini ya yang kira-kira dari mana gitu, coba kita banyak-banyakan yang absen. Sukabumi udah ada 4 atau 5 kayak nggak salah tuh. Lalu ada Muhammad Arsya dari Pemalang. Pemalang udah 2 nih. Ada Dede Imat, ada Kevin Mafia, Nur Baiti dari Purwakarta atau Purwakarta 2. Kawulo Alit dari Tuban, Jawa Timur. Leni Stella dari Banjarnegara. Terus wah susah nih. Yi Xiao dari namanya sih dari Taiwan kayaknya. Kemudian ada Exanom Jin. Ya betul kan? Exanom Jin ya. Dari Jawa Tengah. Ada juga Husen Ayu dari Depok. Ada Budi Surip. Kemudian ada Mbak Anna Veronica. Ada juga Teguh Rianto. Mbak Zainab nggak pernah absen nih dari Malaysia. Selalu hadir setiap ada video ada apa gerangan pasti deh. Selalu awal ngikutin atau nulisin komentarnya. Ada Beben Channel dari Cirebon, Palimanan. Siti Saroh dari Mantengin. Bukan Mantengin, kirain nama daerahnya.
Ada juga Budak Kulon dari Kulon berarti. Ada Ayi Rahma, Indah Susanti dari Tulung Agung. Ada Deni Rahman dari Soreang, Lutfianti. Kemudian ada CCN 135, aslinya sih dari Garut Sancang, cuma sedang merantau di Bandung. Saya ada cerita mistis mas, tapi belum berani cerita dulu. Nanti kalau waktunya udah pas saya cerita. Siap, ditunggu ya. Dengan mas siapa ini dari Bandung, asli Garut. Kemudian ada Andri Arsif. Lalu ada Atin Mubarokah. Ada Gamis Landen. Wah, baru nongol nih. Udah lama banget nih Gamis Landen dari Soreang juga ya kayaknya ya. Ada Mbak Gendis dari Taiwan. Ada Kanaya, bukan Azhar kan ya. Dulu pernah ada narasumber namanya Kanaya Azhar nih. Cuman udah lama banget nih nggak ngirim cerita lagi. Ada Duile dari Jakarta nih pasti. Kemudian ada Bintang Arya. Ada juga Dor Desen ya, atau apa nih, dari Babu Salam, Jawa Timur, Kabupaten Situbondo. Oh, namanya Babu Salam dari Situbondo. Lalu ada Rahmat Muhammad, salam Mas Tama dari MBS Indogrosir. Siap, salam balik ya. Ada Siti Robitoh, ada Nadia Pratiwi juga, Ramnov Hartini, kemudian Ngapruken dari Sulteng, Suwarsi, ada juga Danis Fibran, lalu Dendi Setiawan. Lalu yang terakhir ada Rianti, salamnya buat temanku yang ada di Qatar Rahma. Oh, namanya Rahma, yang ada di Qatar. Kapan pulang nih katanya. Moga Rahma bisa membalas lewat komen ya. Salam dari Rianti dan juga suka menyimak Ada Apa Gerangan juga. Baik, itu dia beberapa nama dan juga salam yang bisa saya bacakan untuk episode kali ini. Semoga kedepannya makin banyak lagi, jadi bisa saya bacakan semuanya ya. Jadi tuliskan kalau bisa daerah dan juga apa isi pesannya. Bisa juga berisi salam buat seseorang yang jauh, yang dikangenin, atau beberapa cerita-cerita pendek yang mungkin kalian punya dan bisa saya bacakan sejenak. Baiklah, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir di sini, udah meramaikan kolom komentar. Ada banyak sekali nih, ada 400 komentar. Dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, keamanan, keselamatan dimanapun kalian berada. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dalam Ada Apa Gerangan, baik itu segmen horor pendakian maupun segmen-segmen yang lainnya, termasuk Radio Horor Indonesia. Saya Tama harus pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.